Oke, halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Tribun TV Lampung bersama saya Kiki Adi Pratama, reporter Tribun Lampung. Kali ini kita akan melakukan wawancara eksklusif dengan politisi senior, yaitu Bapak Haji Ahmad Mufti Salim LCMA. Beliau merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Lampung, DPW atau disingkat dengan Ketua DPW PKS Provinsi Lampung. Mungkin langsung saja kita akan menyapa beliau ya, Bapak Haji Ahmad Mufti Salim. Halo Ketua. Ya, siap Kiki, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ketua? Alhamdulillah sehat, semoga Kiki dan teman-teman Tribun Lampung selalu dalam kesehatan yang prima, dalam perlindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin. Tidak terpapar pandemi yang sedang merebak di wilayah kita. Sehat-sehat selalu semua ya. Amin, amin. Ustadz, hari ini lagi ada di mana Ustadz? Lagi di rumah atau di mana? Hari pagi ini masih di rumah ibu saya di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Karena kebetulan kemarin ART saya yang sudah 4 tahun setengah mendapatkan jodohnya, menikah, resepsi kemarin. Saya pulang kampung karena memang ART saya dari kampung. Kemudian ya sembari menghadiri resepsi, menginap di rumah orang tua. Nah, rencana ini setelah obrolan dengan Kiki dan teman-teman Tribun ini, baru saya kembali, tapi hari ini masih ke Kota Metro untuk agenda yang belum secara tuntas selesai di sana. Oke. Ustadz, kita ketahui bersama ya untuk para Tribuners bahwa Haji Ahmad Mufti Salim ini merupakan politisi senior yang berkiprah sudah dua periode ya di anggota DPRD Provinsi Lampung. Waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Komisi 4 di DPRD Provinsi Lampung. Kemudian di periode kedua beliau terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung, di anggota Komisi 4 juga gitu kan. Kemudian beberapa waktu lalu Partai Keadilan Sejahtera baru saja melaksanakan muswil. Begitu Ustadz ya? Ya, siap. Nah, di muswil itu alhamdulillah Bapak Haji Ahmad Mufti Salim ini dipercaya kembali menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera. Nah, mungkin kita akan berangkat daripada pembahasan yang pertama, yakni bicara tentang sebagai ketua yang terpilih kembali. Ustadz, ini kan Anda baru saja terpilih kembali menjadi Ketua DPW PKS Lampung. Bagaimana perasaan Anda Ustadz? Ya, tentu kami di keluarga besar PKS terkait dengan amanah atau orang publik menyebutnya jabatan seperti ini adalah taklif, adalah beban, bukan tasyrif, bukan pemuliaan. Maka karena ini adalah taklif, ladang dan sarana untuk kita mengabdi, beribadah kepada Allah, berkontribusi dan memberikan manfaat, tentu yang kita ucapkan yang pertama adalah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita awali dengan bismillah supaya semua kerja-kerja kepengurusan kami ke depan tetap dalam bingkai ibadah, dalam bingkai kontribusi maksimal di tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya sebagai hamba Allah, manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan doa awal bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan kekuatan saya dan teman-teman pimpinan
PKS Provinsi Lampung ada 8, kami di 3 lembaga yang kemudian disebut DPTW, Ketua MPW-nya Kang Fahmi Sasmita, Sekretarisnya Pak Murdiansyah Mulkan, kami di jajaran DPW ada saya, ada Kang Agus Kurniawan, ada Pak Yusnadi, ada Pak Jumadi, dan di Dewan Syariah Wilayah ada Ustadz Trimulyono LCMHI dan juga Bapak Mardani Umar SHMH. Nah, mohon doanya, mudah-mudahan kami berdelapan dikuatkan pundaknya istilahnya untuk memikul beban amanah ini supaya lebih bermanfaat, tentu melalui PKS bermanfaat untuk sebanyak mungkin warga Provinsi Lampung dan khususnya dalam partisipasi kami berperan serta dalam membangun dan mengisi seluruh aspek dan dinamika kehidupan Provinsi Lampung agar bisa lebih baik. Oke, Ustadz, itu kan tadi kita disebutkan beberapa, kita sudah menjadi ketua yang terpilih kembali, kemudian dengan pengurus-pengurusnya, maka apa sih wacana atau rencana program kita ke depan untuk PKS yang akan datang ini? Ya, tentu 1 pekan ini memang target di awal pekan ini kita melengkapi kepengurusan. Kalau kami kan baru ber8 pimpinan nih. Nah, masing-masing lembaga tinggi, MPW, DPW, dan DSW akan melengkapi kepengurusan dan segera kita sampaikan ke Kesbangpol kepengurusan baru yang lengkap. Ini yang pertama sifatnya konsolidasi untuk melengkapi kepengurusan. Kemudian dalam waktu dekat tentu kita juga akan menyampaikan hasil Munas dan juga amanah Muswil supaya difahami oleh para pengurus, disosialisasikan ke para kader dan sampai ke tingkat ranting dan juga kepada publik untuk kita sampaikan. Yang pertama, PKS di periode ini memiliki tagline bersama melayani rakyat. Nah, tentu kita sadar bahwa untuk menjadi pemimpin, kita harus menjadi pelayan mereka. Pemimpin sejati adalah yang selalu hadir, menghadirkan pelayanan-pelayanan. Nah, bersama, karena kami menyadari Indonesia ini demokrasinya bukan demokrasi yang kemudian ada kekuatan tunggal yang memimpin tanpa partisipasi pihak lain. Kalaupun misalkan PKS di level nasional dianggap oposisi, oposisinya pun tidak seperti di negara lain. Kita PKS selalu mengatakan sifat oposisi PKS di level nasional sifatnya kritis konstruktif. Kalaupun kita mengkritik bukan yang penting beda, tapi bagaimana pemerintah bisa lebih baik dalam melakukan pembangunan melayani masyarakat. Dan begitu juga ketika pemerintah melakukan hal-hal yang positif, PKS pasti melakukan apresiasi dan mensupport program positif pemerintah. Jadi sifatnya tetap al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika itu baik ya kita support, ketika itu kita lihat kurang baik, kita memberikan kritikan-kritikan sebagai partai oposisi yang memang tidak di dalam pemerintahan. Nah, untuk di level daerah kita tidak ada istilah oposisi karena kita ada di DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah. Kita prinsipnya tadi, ketika pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota melakukan hal yang positif, kita support. Sebaliknya ketika ada hal yang kita anggap tidak kurang tepat, kita berikan kritikan-kritikan yang sebenarnya konstruktif. Saya kira gitu, Kiki. Artinya tetap, walaupun kita ini tetap berkontribusi dengan pemerintah daerah gitu ya, Ustadz ya? Ya itu. Oke. Bicara untuk target di pengurusan kita ini yang baru seperti apa nih, Ustadz? Ya, amanah Muswil menargetkan untuk 15% suara di 2024. Mungkin setara dengan berapa ya, 13 sampai 14 kursi DPRD Provinsi Lampung. Supaya PKS bisa lebih hadir, lebih dirasakan manfaatnya untuk Provinsi Lampung. Ustadz, ada satu persepsi atau pandangan bahwa PKS ini adalah satu partai yang sedikit memikirkan, sangat memikirkan kaderisasi bagi kader-kadernya. Itu seperti apa sih, Ustadz? Ya, di ADART PKS memang kita melakukan penjenjangan kaderisasi sehingga ada syarat-syarat untuk menjadi pengurus DPP di level tertentu, DPW, DPD sampai ranting itu semua harus terlibat dalam pengkaderan. Kita menyebutnya dengan
unit pembinaan anggota atau sering disebut UPA. UPA adalah tempat di mana seluruh anggota partai melakukan kaderisasi, di mana disinilah tempat di mana seluruh anggota PKS melakukan upgrading kapasitas, upgrading kapabilitas, tentu juga di situ untuk kemudian kita injeksi nilai-nilai yang menjadi landasan perjuangan PKS, baik sebagai nilai asas yaitu Islam, tentu Quran dan Sunnah, ataupun nilai dasar yaitu Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ini akan secara komprehensif mesti dikuasai oleh seluruh anggota Partai Keadilan Sejahtera, supaya spesifikasi sebagai negarawan yang mengenal dasar negaranya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan juga nilai-nilai kebangsaan lainnya, dan juga mengenal dengan kitab sucinya karena kita juga berlandaskan agama. Ini UPA adalah tempat di mana setiap kader melakukan proses kaderisasi yang kemudian ada penjenjangan, sehingga untuk struktur kepengurusan tertentu mesti diemban oleh orang-orang yang sudah di level kaderisasi tertentu, misalkan dari pemula, muda, pratama, kemudian madya, dewasa, utama. Nah, ini penjenjangan ini sebetulnya tidak selalu juga yang level utama lebih baik dari dewasa dan seterusnya, tapi lebih pada proses kaderisasi yang sudah dijalani. Tapi paling tidak berharap dengan penjenjangan kaderisasi ini, seseorang yang ketika akan mendapatkan tugas dan amanah tertentu sudah memiliki kualifikasi yang memadai, baik yang bersifatnya kenegaraan ataupun yang bersifatnya keagamaan. Begitu, Diki. Oke, kalau bisa saya rangkum, artinya PKS menginginkan bahwa kader-kadernya itu betul-betul militansi dalam menjalankan bicara norma agamanya, begitu juga dengan norma negaranya gitu ya, Ustadz ya. Oke. Selain tentu life skill juga seperti itu, karena ada pelatihan-pelatihan, karena nggak mungkin bisa menjadi pejabat publik, baik itu anggota DPRD, kemudian bisa jadi ke eksekutif atau di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk lembaga kemasyarakatan, kan kader BKS juga harus hadir di tengah masyarakat. Life skill seperti itu juga bagian dari kegiatan unit pembinaan kader tadi, UPA tadi. Oke, siap. Ustadz, ini ada yang menarik dengan PKS hari ini karena lebih mengedepankan bicara soal milenial nih, kan begitu. Apa sih sebetulnya rencana PKS ini ke depan ini seperti apa sih? Kenapa milenial nih? Ya, sesungguhnya kalau dalam prinsipnya kan sebetulnya saya misalkan dari alumni Madinah paham bahwa Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan, dan itu saya kira difahami oleh semua institusi apapun, bukan hanya partai. Maka PKS menyadari ini, ingin lebih dalam menyadari ini, selain memang secara existing, secara faktual Indonesia termasuk Lampung di dalamnya memiliki bonus demografi kan. Jumlah anak muda kita ini kalau kita lihat data BPS misalkan ini sangat signifikan. Maka ada dua kepentingan paling tidak ketika PKS perhatian kepada generasi milenial, karena memang disinilah penyiapan generasi kepemimpinan ke depan supaya Indonesia bisa lebih kuat, bisa lebih baik, Lampung bisa lebih kuat, bisa lebih baik. Ini dari sisi substansi. Terus dari sisi jangka menengah atau jangka pendek 2024, tentu ketika kita bisa hadir dan meyakinkan generasi milenial bahwa PKS memang partainya anak muda, bahwa PKS bukan hanya menjadikan milenial menjadi objek politiknya, tapi juga memang akan dilibatkan secara mainstream dalam aktivitas Partai Keadilan Sejahtera, maka harapannya PKS mendapatkan dukungan yang maksimal dari generasi milenial, dan mudah-mudahan dengan cara itu PKS bisa menjadi partai besar di tahun 2024. Jadi ada pendekatan substantif dan ada pendekatan elektoral. Oke, artinya pemuda ini sebetulnya bisa dikatakan oleh teman-teman PKS
salah satu kemampuannya gitu ya Ustadz ya, mulai dari harus dan kita sadar anak muda hari ini betul-betul memiliki diferensiasi dibanding pemuda sebelumnya, spesifikasinya, kemampuannya dan seterusnya, karena teknologi kan dari kecil sudah akrab, bahkan mereka kan native digital kan, memang terhadap dunia digital anak muda hari ini adalah native-nya betul-betul, bukan imigran kan. Gitu. Iya. Menarik juga. Itu kan tadi disebutkan dengan digital. Kabarnya kan memang PKS juga agak sedikit fokus gitu kan untuk bicara soal digital ini kan. Nah ini seperti apa sih Ustadz untuk bicara soal digitalnya ini? Ya sebetulnya concern PKS terkait dengan teknologi termasuk dunia digital ini sudah cukup lama, tapi kan tentu berjalan dengan waktu terus melakukan perbaikan dan peningkatan. Bidang humas salah satu bidang yang paling paling awal lah ya, dan juga memang dunia mereka kan dengan dunia digital, maka alhamdulillah hampir semua, kalau bahasa militernya matra lah ya, di humas PKS ada, dari mulai PKS TV-nya, kemudian PKS Art-nya, kemudian termasuk relawan digital dan seterusnya lah. Intinya PKS membuka sarana-sarana yang memungkinkan untuk PKS berkomunikasi dan menghadirkan kebermanfaatan melalui dunia digital ini sudah sangat maksimal, dan bidang humas salah satu punggawa yang secara bagus sudah mengambil perannya. Selain sekarang kegiatan-kegiatan kita dengan new normal, dengan dampak pandemi ini juga menyebabkan kita seluruh kader, nggak hanya bidang humas, dapat dengan standar minimal kegiatan digital kan begitu. Maka kegiatan kami di partai sekarang sudah akrab dengan virtual seperti ini. Bahkan Musfil Musda serentak nasional kemarin kita secara virtual, karena kita juga paham prokes kita kan tidak memungkinkan kita melakukan kerumunan, dan terlepas banyak keterbatasan, tapi kita juga mendapatkan satu kebermanfaatan melalui dunia digital, di mana konsolidasi, rapat-rapat, upgrading, termasuk kajian-kajian kami selalu sekarang kita melakukan dengan virtual seperti ini, termasuk dengan Kiki dan teman-teman Tribun ini kan tidak menghalangi untuk kemudian kita melakukan wawancara, dan bahkan kemarin jarang kan kita melakukan ini sebelum pandemi. Iya. Artinya bentuk digital ini sebetulnya banyak manfaat untuk cara komunikasi kita kepada teman-teman mungkin yang ada di DPP gitu ya, yang ada di daerah betul, gitu Ustadz ya. Oke, dan juga bisa Musda kemarin 2 hari selesai. Iya, bisa juga digunakan oleh masyarakat yang mungkin ingin mengikuti siaran daripada PKS gitu ya. Betul, siap. Saya kira ini cara yang sangat efektif dan relatif murah untuk kemudian melibatkan masyarakat dalam paling enggak diskusi-diskusi bersama PKS untuk PKS bisa lebih berkontribusi dan bermanfaat ke depan. Oke. Ustadz, ini kan ada yang baru juga dari PKS terkait dengan logo. Nah ini kan teman-teman mungkin masyarakat gitu kan belum mengetahui sepenuhnya apa sih maksud arti daripada logo itu sendiri. Coba tolong kita jelaskan nih Ustadz. Ya, nanti teman-teman humas akan beri detailnya, karena di ADART itu kan logo itu sekarang ada di ADART yang terbaru, hasil musyawarah majelis syuro pertama. Prinsipnya sih tidak terlalu bikin pangling ya, karena kan 2 bulan sabit, di tengahnya ada padi itu tetap, sehingga PKS-nya keidentikan PKS-nya tidak kemudian menyulitkan masyarakat atau publik untuk mengenal itu PKS. Tapi yang berubah adalah di dasar dari padi dan 2 bulan sabit tadi itu, yang dulunya kotak hitam menjadi bulatan oranye, warna jingga atau oranye tadi. Itu, tapi yang lain-lain masih sama. Nah, tentu logo baru ini dimaksudkan secara umum bahwa ada branding baru yang
sebetulnya Kiki juga siapapun lah publik juga akan membandingkan dua logo ini dengan langsung sebenarnya ya ini yang obrolan orang lah ya, kalau alam nanti masing-masing kan ini tergantung juga persepsi orang per orang. Paling tidak logo yang sekarang ini ada komentar positif dari publik. Yang pertama lebih cerah gitu kan, lebih merepresentasikan milenial warna jingga itu dibanding hitam kan, dibanding kuning sekalipun. Kemudian lebih menunjukkan kebahagiaan karena dari beberapa tulisan kebahagiaan itu diwakili oleh beberapa warna, yang nomor satunya itu oranye, nomor duanya pink dan seterusnya. Nah, maka ada semangat muda, ada nuansa kebahagiaan. Selain bentuk bulat itu secara umum lebih nyaman dilihat oleh kelopak mata kita gitu. Secara lengkapnya ada di nanti Humas akan sampaikan penjabaran dari logo itu karena memang itu ada di ADART-nya PKS. Ya, suaranya hilang Kiki. Halo. Suara Kiki hilang. Halo Ustaz. Ya, pelan, masih pelan. Cek. Ya. Halo Ustaz ya. Ya, clear. Oh ya. Ya, oke, Tribuners, itu tadi bicara soal logo. Kenapa sih mungkin ada masyarakat, mungkin para Tribuners juga bertanya-tanya. Itu sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Haji Ahmad Mufti Salim selaku Ketua DPP PKS Lampung. Nah, mungkin Ustadz kita beralih tema bicara soal pandemi nih Ustadz. Oh ya. Ya, mungkin gimana sih terkait dengan pandemi ini, menyikapinya PKS ini seperti apa Ustadz? Ya, tentu yang pertama banyak berdoa lah, karena ini kan di luar kemampuan manusia biasa lah ya, karena ini barang ini kan nggak kelihatan, virus ini nggak kelihatan, harus menggunakan alat, bahkan harus uji lab dan seterusnya untuk memastikan orang positif terpapar atau tidak. Tapi paling tidak sebagai bagian institusi yang hadir di tengah kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat, saya mewakili keluarga besar PKS selain mendoakan seluruh masyarakat terlindungi dari pandemi ini. Yang kedua tentu saya mengajak keluarga besar PKS dan publik, masyarakat secara umum untuk menyadari betul bahwa pandemi ini memang ada, terlepas bahwa ada diskusi tentang asal muasal dan seterusnya. Saya kira bukan itu fokus kita, tapi fokus kita adalah bagaimana kita sama-sama bisa saling mengingatkan bahwa protokol kesehatan terkait dengan keberadaan pandemi ini juga saya kira semua sumber ahli dari latar belakang apapun itu sudah sepakat untuk bahwa disiplin protokol kesehatan di antara langkah yang mesti difahami dan disadari oleh seluruh elemen masyarakat. Nah, yang kedua, kita juga prihatin karena Lampung hari ini, khususnya Bandar Lampung dan beberapa kota sempat menyusul kan, ada Metro, Lampung Tengah, di beberapa titiknya ini juga kategori zona merah karena transmisinya sudah sesama warga itu kan. Ini juga sama-sama lah, tidak usah terlalu banyak saling menyalahkan, tapi kita saling support, dan pemerintah melalui gugus tugas COVID tentu menjadi yang terdepan untuk bersama masyarakat menanggulangi dampak ini. Dan keluarga besar PKS juga membentuk di setiap jenjang DPW ataupun DPD gugus tugas ini secara fokus tentu memastikan kantor kita betul-betul dilakukan protokol kesehatan, kemudian memastikan jika ada kader, pengurus
yang kemudian dapat info terpapar, kita betul-betul pastikan dia sudah tertanggulangi secara maksimal. Jika ada masyarakat di sekitar kita, gugus tugas ini bisa berpartisipasi, selain tentu juga gugus tugas pemerintah daerah, ini kita juga berpartisipasi ke sana. Nah, itu terkait dengan hal ini tentunya keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, baik pengurus ataupun kadernya, termasuk yang kita dorong untuk ikut juga mengingatkan dan bersama dalam obrolan-obrolan masyarakat bahwa pandemi COVID-19 ini betul-betul ada, nyata, dan kita harus sama-sama tanggulangi secara bersama. Kalau dampaknya saya kira selain masalah kesehatan adalah masalah ekonomi, dan kita harus saling menguatkan lah, apalagi saudara kita, warga kita yang sedang misalkan terpapar dan melakukan isolasi mandiri, ini kan mesti ada kehadiran gotong royongnya masyarakat, kerjasamanya masyarakat, kepedulian masyarakat untuk membantu, karena 14 hari mereka tidak bekerja. Jangankan yang berkekurangan secara ekonomi, yang tidak berkekurangan pun membutuhkan perhatian kita supaya mereka bisa survive, bisa lebih tenang, sehingga menjalani isolasi mandirinya pun dalam kondisi baik, insya Allah. Saya kira itu. Ya, artinya bicara soal pandemi ini tentu bicara soal solusi gitu ya Ustadz ya. Jadi bicara soal protokol kesehatan, kemudian bagaimana cara-cara untuk selalu menjaga diri, mawas diri gitu ya Ustadz ya. Ya. Termasuk menanggulangi dampaknya tadi, khususnya kesehatan dan ekonomi. Mungkin kalau untuk di internal PKS Ustadz, bicara soal partainya nih, kegiatan apa sih yang mungkin terdampak untuk bicara soal pandemi ini Ustadz? Ya, kalau di awal-awal PKS di seluruh level melakukan aktivitas sosial, biasanya disinfektanisasi tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, ataupun masyarakat yang meminta dan seterusnya. Itu di awal-awal fokus ke sana, awal-awal pandemi. Tapi sekarang karena di lingkungan kita banyak yang terkena, fokus kita lebih pada penanggulangan dua itu, mencari obat-obatan yang karena kita bukan institusi medis, tentu yang sifatnya untuk meningkatkan imunitas, misalkan madu, vitamin atau apa. Kalau pengobatan tentu institusi medis lah ya, pemerintah biasanya yang punya atau swasta yang memang profesinya di sana. Jadi di situ banyak lebih penggalangan dana untuk membantu lingkungan kita yang sudah terpapar. Selain tadi melakukan penyemprotan dan seterusnya, termasuk kita himbau para kader dan kami tentu menelpon. Jadi kan kalau orang yang isolasi mandiri itu kan walaupun ada istri di rumahnya, misalkan dia isolasi di rumahnya, di kamarnya, itu kan nggak bisa bersentuhan dan seterusnya. Nah, mereka butuh untuk disapa seperti ini lagi, walaupun kita tidak ketemu, melihat wajah, ngobrol, itu kan serasa ada yang menghibur. Nah, begitu juga saya terhadap beberapa kolega, kawan dan seterusnya yang sedang isolasi mandiri, saya upayakan untuk telepon, syukur bisa video call, sehingga paling enggak hadir di kamar dia tempat isolasi mandiri, tapi bisa menghibur, tapi tidak harus secara fisik hadir. Saya kira itu fokus PKS. Dan selain kantor PKS sekarang juga meminimalisir kerumunan, kemudian protokol kesehatan lebih diperketat dan seterusnya. Saya kira itu Ki. Ya, artinya kita juga ingin menyupport gitu ya teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri gitu ya Ustadz ya. Oke. Ustadz, bicara soal pembangunan di Lampung ini Ustadz, kebetulan kan kita pernah menjabat di anggota Komisi 4 gitu kan, bicara soal infrastruktur. Nah, untuk PKS-nya sendiri kira-kira sumbangsihnya seperti apa sih Ustadz untuk pembangunan ini Ustadz? Ya, kalau PKS secara umum tentu melalui fraksi dan para kader fungsionaris melakukan fungsi-fungsinya, karena di 15 kabupaten kota kan kita baru ada di fraksi ya, di anggota DPRD. Itu fungsi DPRD yaitu controlling, budgeting, dan juga pembuatan peraturan daerah, khususnya controlling dan budgeting. Kita mendorong untuk bagaimana anggaran yang ada yang banyak keterbatasan, apalagi dampak kebijakan pemerintah dari penanggulangan COVID-19 ini kan anggaran banyak yang kesedot ke sana.
tentu kita mendorong pemerintah dalam penganggaran dan juga kita melakukan evaluasi pembangunannya betul-betul efektif berdasarkan skala prioritas yang dampak manfaat multiplier efeknya ini betul-betul lebih signifikan atau kita sebutnya menggunakan skala prioritas lah. Nah, untuk di provinsi tentunya karena kemarin 1 tahun lah praktis saya ada di Komisi 4, kita mendorong langkah-langkah cepat dari penanggulangan kerusakan infrastruktur untuk terkait dengan infrastruktur. Alhamdulillah Dinas PU Provinsi sekarang sudah mengaktifasi UPT di mana untuk mendekatkan pelayanan bidang pekerjaan umum kepada titik-titik objek pembangunan. Jadi harapannya UPT ini bisa lebih maksimal dalam mengontrol kondisi kerusakan jalan provinsi dan juga melakukan langkah-langkah cepat ketika harus melakukan perbaikan. Nah, itu dorongan yang sudah kita lakukan. Tapi tentu kondisi masyarakat Lampung, khususnya masalah infrastruktur, di jalan provinsi walaupun sudah di beberapa titik dilakukan pembangunan yang cukup signifikan, tapi secara umum masih banyak titik yang juga harus mendapatkan perhatian. Baik kondisi yang dibangun secara komprehensif harus dihitung ketahanannya ataupun dari sisi skala prioritas mana dulu yang harus dilakukan pembangunan dengan keterbatasan yang ada. Itu poin-poin yang selalu kita dorong untuk pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur. Itu bicara di tingkat provinsinya ya Ustadz ya. Kalau untuk di daerah gimana Ustadz untuk teman-teman kita nih? Ya, prinsipnya kita kan juga ada grup anggota DPRD. Kita juga sering ada koordinasi teman-teman DPRD itu melakukan upaya-upaya advokasi pembangunan. Nah, beberapa anggota Dewan Kabupaten Kota juga sering mengupload yang itu kewenangan provinsi, kemudian supaya menjadi perhatian teman-teman DPRD provinsi, karena kita ada satu grup tuh anggota DPRD PKS Lampung, baik kabupaten kota ataupun provinsi, termasuk pusat sebetulnya. Nah, dengan itu sehingga secara alamiah koordinasi itu bisa berjalan dan beberapa kali DPRD daerah kabupaten dengan provinsi turun di dapilnya untuk memastikan kewenangan provinsi itu betul-betul atas masukan teman-teman kabupaten kota diadvokasi Dewan Provinsi dan seterusnya. Tentu mereka yang punya kewenangan kabupaten juga melakukan advokasi melalui skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu dampak pandemi ini selain tadi itu masalah kesehatan dan ekonomi, dampak ke infrastruktur juga sangat terasa karena kita tahu bahwa proyeksi pembangunan infrastruktur mengalami pengurangan. Oke, Ustadz, kembali lagi soal dinamika politik. Mungkin beberapa tahun lagi ya kan kita akan bertemu dengan Pilpres. Itu kan kita itu kan kita presiden PKS juga kan presidennya baru ya untuk yang pertama, yakni Bapak Ahmad Saiku gitu kan. Nah, apa mungkin wacana dari pusat gitu yang sudah diarahkan ke provinsi, ke daerah gitu, itu seperti apa Ustadz? Iya, sebagai institusi politik, sebagai partai politik, PKS punya keinginan bisa lebih hadir memberikan kebermanfaatan. Ini bingkai substansinya. Nah, melalui capaian elektoral di 2024 tentunya dengan bertambahnya kursi DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sekali lagi ini bukan masalah gagah-gagahan kursi banyak dan seterusnya, tapi jumlah kursi ini adalah bagian dari cara PKS bisa lebih menghadirkan kebermanfaatan. Nah, tentu melalui capaian-capaian kursi itu harapannya basis itulah yang kemudian menjadikan PKS punya kapasitas untuk lebih maksimal hadir di kontestasi eksekutif, baik di level nasional presiden, nanti provinsi, gubernur, kabupaten kota, wali kota dan bupati dan seterusnya. Ini juga menjadi concern Partai Keadilan Sejahtera.
Nah, di amanah Munas, PKS punya keinginan kursi 15% di DPR RI atau di pemilu 2024 di level pusat, harapannya paling tidak PKS memantaskan diri untuk hadir sebagai minimal kadernya sebagai capres atau paling tidak menjadi cawapres. Dan itu juga bagian dari cara tadi itu PKS hadir bisa lebih manfaat untuk anak bangsa. Nah, tentu di level provinsi, kabupaten, kota juga punya keinginan itu sehingga bukan hanya endurance tapi bukan hanya daya tahan PKS ke depan tapi juga upgrading kapasitas, kapabilitas dan seterusnya, termasuk kehadiran para kader PKS di level bawah, termasuk tentu kita juga melakukan ajakan rekrutmen kepada semua masyarakat untuk bergabung dengan PKS. Harapannya kemenangan PKS di 2024 di angka kisaran 15% tadi itu, PKS bisa punya kapasitas untuk hadir memimpin di eksekutif baik level nasional, provinsi ataupun kabupaten kota. Oke, mungkin aspirasi itu juga ada di teman-teman di provinsi lainnya juga gitu ya Ustadz ya, untuk menginginkan kader PKS menjadi hadir di eksekutif di level pilpres gitu ya. Betul. Oke, Ustadz, sebelum 2024 ini nanti bakal ada kontestasi politik di Pilkada Tuba. Ya. Nah, bagaimana PKS sudahkah ada pemetaan, mungkin kesiapannya seperti apa Ustadz? Jadi pertama kita sedang menunggu kepositifan Pilkada serentak itu apakah di 2024 atau di 2027, sehingga keberlangsungan pilkada di 2022-2023 ada Tuba, Tubabar, Pringsewu, Mesuji, Lambat dan seterusnya ini tergantung dengan regulasi nasional. Tapi tentu kita menunggu itu. Tapi apapun, entah 2022 atau nanti tetap 2024 serentaknya, tergantung ketok palu akhir di DPR RI bersama Presiden, bersama pemerintah. Tentu PKS secara alamiah sebetulnya ya menyiapkan perangkat resources yang ada, infrastruktur yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pilkada gitu. Bukan hanya Tuba tentunya, kan ada Pringsewu juga, ada Tulang Barat. Nah, kita kan punya infrastruktur dan resources. Tentu kita ingin setiap ada kontestasi politik sebagai partai politik kita terlibat aktif supaya ini bagian dari cara PKS berpartisipasi positif dalam pembangunan di wilayah dan daerah tersebut gitu. Jadi bukan hanya tulang bawang. Nah, terkait dengan akhirnya seperti apa positioning PKS, apakah kader ataukah mengusung petahana atau penantang gitu ya, atau newcomer dan seterusnya, tentu nanti hasil komunikasi politik baik di level daerah kemudian kita kerucutkan dan akhirnya melalui persetujuan Dewan Pimpinan tingkat pusat. Oke. Kemudian Ustadz, ini kan bicara kita sudah panjang soal dinamika politik, kemudian wacana-wacana PKS ke depan. Ada satu tagline yang muncul gitu kan di tengah-tengah masyarakat, bahwa tagline itu konsisten itu berat, biar PKS saja gitu kan. Nah, ini seperti apa sih Ustadz sebetulnya? Apa memang seperti itu apa gimana Ustadz? Ya, itu saya nggak tahu kapan tagline itu muncul. Sepertinya waktu kaitan dengan koalisi pemerintah pusat ya kayaknya ya. Iya mungkin Ustadz. Ya, jadi itu kan terkait dengan pilpres, di mana pakai logika umum bahwa pengusung Pak Jokowi itulah pemerintah yang kemudian menjadi menteri dan seterusnya. Nah, yang mengusung itu asumsi publik sih sebetulnya saya kira maksudnya. Pengusung Pak Prabowo itulah yang kemudian menjadi di luar pemerintahan, orang sebut sering oposisi, sebagai check and balances terkait terhadap pemerintahan Pak Jokowi tentunya kan. Nah, ini kan teman-teman publik melihat yang tetap konsisten untuk
pengusung Pak Prabowo dan tidak masuk pemerintahan kan PKS gitu kan. Ya. Mungkin itu maksudnya, dan sebetulnya tidaklah kemudian PKS merasa konsisten itu adalah bentuk hebatnya PKS, bukan. Itu lebih pada nilai yang publik sepertinya juga menghendaki itu, baik yang di dalam ataupun di luar pemerintahan, atau ya maksudnya pendukung ataupun yang pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo, saya kira menghendaki ada check and balances. Dan PKS dengan melalui musyawarah nasionalnya, sebelumnya ada majelis syuranya, tetap memilih setahu saya ya, sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi yang jilid 2 ini, PKS lebih memilih di luar pemerintahan untuk menjadi checks and balances, untuk yang melakukan kontrol dari luar, memberikan kritikan-kritikan membangun, dan tentu ini dibutuhkan dalam dunia demokrasi. Mungkin itu maksud publik, sehingga ya itu mudah-mudahan bukan dari kami, bukan dari PKS, karena itu kalimat itu tentu seolah-olah PKS hebat sendiri, enggak juga. Ini lebih pada komitmen PKS untuk menjadi institusi di luar pemerintahan sebagai unsur checks and balances dari pemerintahan Pak Jokowi, supaya ya adalah yang memang paling tidak dilihat oleh Pak Jokowi kalau mau membuat kebijakan, jangan kemudian mentang-mentang semua mendukung, nanti tidak melihat cerita-cerita masyarakat. Nah, PKS ingin hadir merepresentasikan yang di luar pemerintahan, menyuarakan aspirasi masyarakat yang kemudian tidak nyaman, tidak cocok, tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu maksudnya. Ya, mohon doanya PKS tetap konsisten, bukan gagah-gagahan saja di luar pemerintahan, tapi memang demokrasi membutuhkan itu, dan insya Allah PKS akan konsisten di luar pemerintahan untuk peran check and balances. Oke, jadi begitu para Tribuners, lebih kepada konsistensi kader-kader PKS untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah, begitu Ustadz ya? Siap. Oke, mungkin Ustadz sudah hampir 1 jam kita diskusi, kita ngobrol, kita wawancara, ya kan? Mungkin secara umum bagaimana sih harapan Haji Ahmad Mufti Salim selaku Ketua DPW PKS Lampung yang hari ini terpilih kembali, untuk ke depan ini seperti apa? Mungkin itu Ustaz. Oke. Saya bagi 3 terhadap keluarga besar PKS. Mari para kader, para anggota, kita pastikan kita selalu bersama melayani masyarakat, kita tingkatkan kapasitas, kapabilitas, dan tentu integritas kita untuk menjadi anak bangsa yang selalu menghadirkan kebermanfaatan. Pastikan kita selalu membersamai masyarakat, di kehidupan masyarakat kita, anggota dan kader PKS hadir. Ini untuk yang pertama, untuk internal. Mudah-mudahan PKS selalu di hati masyarakat melalui kader dan seluruh fungsionaris PKS. Yang kedua, untuk publik, saya dan keluarga PKS berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan masyarakat selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dengan izin Allah dan melalui kerja-kerja semua elemen masyarakat. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, tidak terlalu penting untuk selalu menyalahkan penyebab dan seterusnya, tapi kita berpikir dan bersikap positif dalam menghadapi bersama dampak dari pandemi COVID-19. Kepada masyarakat, kepada yang kedua, untuk masyarakat, untuk pemerintah baik level provinsi atau kabupaten kota, kita doakan para pemangku kebijakan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, bupati, wakil wali kota di seluruh Lampung ini, Allah jaga mereka, Allah kuatkan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik. Kuatkan mental pelayanan itu, dan mari kita bersama-sama menentukan langkah prioritas selain penanggulangan COVID-19 termasuk dampak-dampaknya, juga di sisa yang kita miliki, baik itu tenaga, waktu, dan juga resources pemerintahan daerah ini betul-betul sepenuhnya dikembalikan untuk kebermanfaatan
yang dirasakan oleh masyarakat. Saya kira 3 itu, dan mudah-mudahan Partai Keadilan Sejahtera melalui pengurusan yang baru ini bisa selalu hadir, bermitra, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah, baik level provinsi ataupun kabupaten kota. Oke, mungkin itu. Terima kasih Ustadz sudah bisa hadir bersama kami Tribun TV Lampung dalam wawancara eksklusif kita. Mungkin itu yang bisa kita utarakan di momen kali ini. Saya kira cukup. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Ahmad Musti Salim. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, Tribuners, itulah tadi ya hasil wawancara eksklusif kami di Tribun TV Lampung dengan Bapak Haji Ahmad Musti Salim. Kali ini saya akan menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.